Udah serekam tuh. Udah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Di Zoom kali ini saya akan saya dan rekan-rekan kelompok saya akan membahas tentang PPT yang udah kami buat yang berjudul Customer Customer Relationship Management, meningkatkan loyalitas pelanggan. Sebelum membahas PPT-nya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa. Saya bertugas sebagai implementasi solusi kesimpulan dan saran. Dan ada rekan saya yang bernama Kak Desi Aprianto yang bertugas latar belakang, rumus, masalah dan tujuan. Dan ada Mbak Yopi juga yang bertugas pengertian. Untuk membahas pengertiannya, ada Mbak Else Nurwidia yang bertugas interaksi CRM, loyalitas pelanggan, dan ada Mbak Ranti Febriani yang bertugas akan menjelaskan dalam manfaat CRM dan studi kasus. Untuk bagian tanya jawab ada Kak David Listiawan dan Daniel Arnando. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas pembahasan yang pertama untuk untuk kakak, siapa yang pertama? Saya ya, slide 6 ya Mas? Untuk Mbak Desi Aprianto, saya persilakan untuk menjelaskan presentasi yang pertama. Belum ya? Ini latar latar belakang ini ya Pak, ya Mas ya. Iya, Pak. Langsung. Ya. Maaf ya, sebelumnya saya laki-laki ya, jadi bukan perempuan. Ya, perkenalkan nama saya Desi Aprianto, walaupun dari namanya perempuan, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Yang pertama, jelaskan latar belakang ya dalam dunia bisnis modern. Ya, jadi untuk menjaga loyalitas pelanggan agar semakin penting, karena semakin penting dalam persaingan dan semakin ketatnya persaingan, apalagi sekarang dengan persaingan yang di dunia digitalisasi sehingga persaingan-persaingan itu semakin ketat. Nah, jadi perusahaan itu ketika melakukan penjualan tidak hanya berfokus kepada penjualan ya, tetapi juga bagaimana perusahaan itu untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, ini yang emang untuk mempertahankan pelanggan ini emang sangat sulit sekali dengan adanya banyak persaingan yang mungkin membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin kita usaha itu sendiri akan mengalami gangguan-gangguan atau goncangan dari persaingan-persaingan yang ada. Nah, di sini ada CRM ya atau dan ERP, Entrepreneurship adalah dua sistem yang bisa bekerja sama untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan. Integrasi keduanya memberikan efisiensi internal dan layanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama itu peran CRM dalam sistem ERP. Yang kedua itu bagaimana sistem ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga apa saja tantangan dalam implementasi serta bagaimana solusinya. Di sini tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan secara detail fungsi CRM dan dalam ERP, serta menganalisa bagaimana integrasi ini berdampak pada loyalitas pelanggan. Selain itu juga untuk menemukan tantangan yang sering muncul dalam penerapan CRM, bagaimana cara mengatasinya.
Nah, kemudian pengertian ini bisa dilanjutkan pada Bu siapa tadi yang bertugas? Saya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Yopi Widiami. Saya cewek ya, Bapak Ibu. Kalau cowok itu Yopi Widianto. Saya akan menerangkan pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam satu platform. Sistem ini mencakup keuangan, produksi, sumber daya manusia, logistik, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah efisiensi dan otomatisasi proses internal agar operasional perusahaan berjalan lebih efektif. Silakan slide-nya, slide 7. Pengertian CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. CRM mencakup aktivitas mengenali pelanggan, mencatat interaksi, dan memberikan pelayanan yang personal. Dengan pendekatan ini, pelanggan merasa diperhatikan yang berpotensi menumbuhkan loyalitas. Silakan dilanjutkan, monggo. Oke, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alison Widya. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi CRM dan ERP. Dengan menggabungkan CRM ke dalam ERP, perusahaan mendapatkan satu sistem terpadu yang mengelola proses internal sekaligus data pelanggan. Hal ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, data yang akurat, dan pengalaman pelanggan yang lebih konsisten. Misalnya, tim penjualan bisa langsung melihat stok dan status pengiriman dari sistem ERP sambil melacak riwayat pelanggan dari CRM. Lanjut, Pak. Loyalitas pelanggan sangat penting karena pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk ke orang lain. Dengan CRM, perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai. Kepuasan pelanggan yang konsisten akan berujung pada loyalitas jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ranti Febriana. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasinya di sini mengenai peran CRM dalam IRP. CRM dalam IRP memiliki banyak peran penting seperti manajemen kontak, kemudian, aduh saya mong. Yang kedua, otomatisasi penjualan. Yang ketiga, analisis pelanggan. Data yang diperoleh bisa digunakan untuk membuat penawaran yang disesuaikan serta menjaga hubungan melalui komunikasi yang tepat sasaran. Slide. Kemudian manfaat CRM, ERP untuk loyalitas. Yang pertama, dengan integrasi ini perusahaan lebih mengenal pelanggan. Yang kedua, memberikan layanan yang cepat dan personal, serta memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya, studi kasus Retail XYZ. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail bernama XYZ mengimplementasikan CRM dalam IRP. Mereka melakukan segmentasi pelanggan dan mengirim kampanye personal sesuai kebiasaan belanja. Hasilnya, tingkat retensi pelanggan meningkat sebesar 25% dalam 1 tahun. Ini membuktikan efektivitas integrasi sistem tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Siapa selanjutnya ini, Bu? Pak Ardiansyah itu selanjutnya, M. Ardiansyah. Oke, sudah habis ya? Mas Ardiansyah itu selanjutnya untuk tantangan Oke, implementasi. di sini saya akan presentasikan tentang Fani implementasi. kecilnya. Gimana? Ya dibacain aja Pak Ardiansyah ini tantangan implementasi. Tentang implementasi, namun penerapan CRM, RP tidak selalu mudah. Beberapa
tantangan yang sering dihadapi adalah biasanya tingginya biaya. Ada juga penolakan dari karyawan dan ada pun data pelanggan yang tidak akurat. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa menghambat manfaat dari sistem. Oke, lanjut slide. Di sini ada solusi implementasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu yang pertama memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan. Yang kedua, melakukan manajemen perubahan yang baik. Dan yang ketiga, memastikan kualitas data sebelum sistem digunakan. Selain itu, komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Ayo lanjut slide-nya. Kesimpulannya, CRM yang terintegrasi dalam ERP sangat membantu perusahaan dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat, data yang terpusat, dan sistem yang saling terhubung memungkinkan layanan yang lebih cepat, personal, dan akurat. Ini semua berkontribusi terhadap meningkatnya loyalitas pelanggan. Saran dari saya sebelumnya menerapkan sistem ini, perusahaan perlu mengevaluasi kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Penting juga untuk melakukan pelatihan secara berkelanjutan dan menjadikan data sebagai dasar strategi layanan pelanggan. Oke, sekian pembahasan materi yang kami bawa dan teman-teman rekan-rekan kelompok 2. Jika ada salah kata dan tadi saya mohon maaf untuk rekan-rekan saya yang saya salah menyebutkan gender masing-masing, kakak-kakak dan mas-mas saya minta maaf. Ya nggak Jika apa-apa ada Kak. salah kata yang kurang berkenan di hati presenter, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini untuk tanya jawab ini nggak ada ya dari kelompok lain ya Bu ya? Untuk yang tanya jawab nggak ada yang hadir ya dari kelompok lain. Kayaknya nggak ada deh. Gak ada Berarti nggak usah. untuk dikerjain. Berarti Gak udah perlu kita stop kayaknya. aja ini ya untuk videonya ya. Ya, Udah ya terima kasih ya. Aman-aman, Mas. Karena tidak ada yang tanya jawab, kita stop videonya. Ini bisa kita kumpul nih video presentasi ini.